Ini adalah cerita tentang burung elang berwarna biru ini meminta tolong pada pemuda desa ini. Lihat keajaiban ini terjadi. Yusuf, pemuda desa yang terlupakan. Kabut pagi masih menggantung rendah di desa Waringin Kidul ketika Yusuf melangkah menyusuri pematang sawah. Embun menempel di ujung celananya yang sudah pudar warnanya, sementara sepasang sandal jepit tipis menjadi saksi perjalanan panjang hidupnya yang tak pernah benar-benar mudah. Di desa kecil yang dikelilingi hutan dan perbukitan itu, nama Yusuf dikenal, namun jarang disebut dengan hormat. Yusuf adalah pemuda berusia 23 tahun, bertubuh kurus namun tegap. Wajahnya teduh, dengan mata yang selalu menunduk, seolah menyimpan banyak cerita yang tak pernah ia ucapkan. Sejak ayahnya meninggal 10 tahun lalu akibat kecelakaan di hutan, hidup Yusuf berubah drastis. Ayahnya dituduh sebagai penyebab longsor yang menelan kebun warga, meski tak pernah ada bukti pasti. Sejak saat itu, keluarga Yusuf dicap pembawa sial. Ibunya, Siti Aminah, jatuh sakit bertahun-tahun kemudian. Penyakitnya tak jelas, hanya tubuh yang melemah perlahan dan batuk yang tak kunjung sembuh. Yusuf menjadi tulang punggung satu-satunya. Setiap pagi ia menggembala kambing orang lain, siang membantu di sawah, sore mencari kayu bakar di hutan, dan malam menjualnya dengan harga murah. Semua itu ia lakukan tanpa keluhan, meski seringkali upahnya dipotong atau dibayar dengan janji. Yusuf, cepat sedikit. Jangan malas, bentak seorang mandor sawah suatu pagi. Yusuf hanya mengangguk. Iya, Pak, jawabnya pelan. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Baginya, membalas dengan kemarahan hanya akan menambah masalah. Dalam diam, Yusuf memilih bersabar, percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menakar ujian. Di desa, anak-anak sering menjauh darinya. Orang-orang dewasa membicarakannya di belakang. Ada yang menyebut Yusuf keturunan orang terkutuk, ada pula yang mengatakan keluarganya dijauhi makhluk halus penjaga hutan. Semua itu sampai ke telinga Yusuf, namun ia memilih menelannya bulat-bulat, seperti pil pahit yang harus diminum setiap hari. Sore itu, langit tampak muram. Awan kelabu menggantung berat, angin berembus dingin dari arah gunung. Yusuf memanggul ikatan kayu bakar yang cukup berat, langkahnya pelan namun pasti. Ia berniat segera pulang sebelum hujan turun. Ibunya tak boleh terlalu lama sendirian. Namun saat melewati batas hutan, Yusuf berhenti. Ada sesuatu yang aneh. Hutan yang biasanya riuh oleh suara burung dan serangga, mendadak sunyi. Angin berputar tak beraturan, dedaunan berdesir seolah berbisik. Yusuf merasakan bulu kuduknya meremang. Langkahnya terhenti, jantungnya berdetak lebih cepat. Tenang, ini cuma perasaan, gumamnya pada diri sendiri. Ia melangkah lagi, namun tiba-tiba suara petir menggelegar dari kejauhan. Langit yang tadinya kelabu berubah gelap pekat. Hujan turun deras tanpa peringatan, membuat Yusuf berlari mencari perlindungan di balik pohon besar. Di tengah derasnya hujan, sebuah kilatan cahaya muncul di langit. Bukan kilat biasa. Cahaya itu berwarna biru terang, memanjang seperti sayap, membelah awan dengan suara menggelegar. Yusuf mendongak, matanya membelalak. Jantungnya serasa berhenti berdetak saat melihat sesuatu jatuh dari langit dengan kecepatan tinggi. Brak! Tanah bergetar. Burung-burung beterbangan panik dari pepohonan. Yusuf terhuyung, nyaris jatuh. Dengan napas terengah, ia melangkah mendekati sumber suara itu, meski rasa takut menjerat kakinya. Di balik semak yang roboh, Yusuf melihatnya. Seekor elang besar. Namun bukan elang biasa. Bulu-bulunya berwarna biru keperakan, berkilau meski hujan deras mengguyur.
Sayapnya terbentang lemah, salah satunya tampak terluka dan berdarah. Mata elang itu terbuka, menatap Yusuf lurus-lurus. Tatapannya dalam, seolah menembus jiwa. Yusuf tertegun. Tubuhnya gemetar. "Ya Allah," bisiknya. Ia ingin lari. Semua cerita tentang makhluk gaib, kutukan, dan pertanda buruk berkelebat di kepalanya. Namun kakinya tak mau bergerak. Ada sesuatu yang menahan langkahnya, sebuah dorongan halus yang sulit dijelaskan. Saat itulah, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Di dalam kepalanya, terdengar suara. "Tolong aku." Yusuf tersentak, napasnya tercekat. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa. Hanya hujan, hutan, dan elang biru di hadapannya. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu." Yusuf memegangi dadanya. "Siapa? Siapa itu?" Tanyanya terbata, lebih kepada dirinya sendiri. Elang itu menggerakkan kepalanya perlahan. Tatapannya tetap terkunci pada Yusuf. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Yusuf merasakan sesuatu yang lebih besar dari ketakutan, sebuah panggilan. Hujan semakin deras, seolah alam ikut menahan napas. Di hadapan Yusuf, seekor elang biru yang jatuh dari langit sedang meminta pertolongan. Dan tanpa Yusuf sadari, momen itu adalah awal dari rangkaian keajaiban yang akan mengubah hidupnya, desanya, dan takdir banyak orang selamanya. Yusuf menelan ludah. Perlahan, ia melangkah maju. Elang biru yang meminta pertolongan. Hujan belum juga reda ketika Yusuf berdiri terpaku di hadapan elang biru itu. Air mengalir dari rambutnya, membasahi wajah dan bajunya yang tipis, namun dingin hujan kalah oleh rasa gentar yang merayap di dadanya. Elang itu terbaring lemah di tanah berlumpur, sayap kirinya tertekuk dengan sudut yang tak wajar. Darah tipis mengalir, bercampur air hujan, lalu meresap ke tanah. Yusuf menelan ludah. Ia belum pernah melihat burung sebesar itu dari jarak sedekat ini, apalagi dengan warna bulu seaneh dan seindah itu. Biru keperakan, berkilau lembut seolah menyimpan cahaya dari langit. Setiap helai bulunya tampak hidup, bergetar halus mengikuti napas elang yang tersengal. "Tolong aku." Suara itu kembali terdengar di dalam kepalanya. Kali ini lebih jelas, lebih dalam, dan penuh rasa sakit. Yusuf terhuyung mundur satu langkah. Jantungnya berdentum keras. Aku cuma manusia biasa," gumamnya, hampir menangis. "Aku tidak punya apa-apa. Kalau kau makhluk kiriman, aku tak sanggup." Elang itu menggerakkan kepalanya perlahan. Tatapannya lembut, jauh dari kesan buas. Dari mata itu, Yusuf justru melihat ketakutan yang sama seperti yang sering ia rasakan setiap kali hidup menekannya. "Aku tahu siapa dirimu, Yusuf." Nama itu membuat Yusuf membeku. Tak seorang pun di hutan ini yang seharusnya tahu namanya. "Bagaimana kau?" Yusuf tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. "Aku melihat hatimu. Kau sering diuji, namun tidak pernah meninggalkan doamu." Kata-kata itu menghantam batin Yusuf. Ia teringat ibunya, gubuk reot mereka, dan malam-malam panjang penuh doa yang ia panjatkan dalam sunyi. Air matanya bercampur hujan. "Kalau kau benar makhluk Tuhan," ucap Yusuf lirih, "mengapa kau datang padaku?" Elang biru itu menarik napas panjang. Sayapnya bergetar menahan nyeri. "Karena hanya orang yang hatinya bersih yang bisa mendengar suaraku." Angin mendadak berembus lebih kencang. Pepohonan di sekitar mereka bergoyang, seolah ikut menyimak percakapan itu.
Yusuf berlutut di hadapan elang, rasa takutnya perlahan digantikan oleh iba. "Apa yang bisa kulakukan?" tanyanya akhirnya. Elang biru terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan, "Bawalah aku pergi dari sini. Banyak mata sedang mencariku." Seolah menguatkan ucapannya, dari kejauhan terdengar suara manusia. Teriakan samar, langkah kaki, dan bunyi ranting patah. Yusuf tersentak. Ia mengenali suara itu, warga desa yang sedang mencari kayu atau berburu. Jika mereka menemukan elang ini, Yusuf tahu apa yang akan terjadi. Elang seaneh ini akan dianggap pertanda buruk, mungkin dibunuh, atau dijual kepada orang-orang yang tamak. Tanpa berpikir panjang, Yusuf melepaskan ikatan kayu dari pundaknya. Ia mendekat perlahan, tangannya gemetar. Elang itu tidak melawan. Justru ia merunduk, membiarkan Yusuf menyentuh bulunya. Saat jari Yusuf menyentuh bulu biru itu, tubuhnya bergetar hebat. Seketika, kilasan cahaya memenuhi kepalanya. Ia melihat hutan terbakar, gunung retak, sungai mengering. Ia melihat elang biru terbang di langit, dikejar manusia bersenjata. Ia melihat keserakahan, perburuan, dan jeritan alam. Yusuf terjatuh ke tanah, napasnya tersengal. "Apa? Apa itu?" bisiknya ketakutan. "Itu adalah apa yang akan terjadi jika aku jatuh ke tangan yang salah," jawab elang itu. Langkah kaki manusia semakin dekat. Yusuf panik. Dengan sisa keberaniannya, ia mengangkat tubuh elang itu. Berat, jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Namun entah bagaimana, tubuhnya mampu menahan beban itu. Ia berlari. Menyusuri hutan, menembus hujan dan semak, Yusuf membawa elang biru menuju sebuah gubuk tua peninggalan ayahnya. Gubuk itu tersembunyi di balik pohon-pohon besar, jarang didatangi orang karena dipercaya angker. Sesampainya di sana, Yusuf meletakkan elang itu dengan hati-hati. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar kelelahan. "Maaf, aku tak tahu apakah tempat ini aman," ucapnya. Elang biru menatap sekeliling, lalu mengangguk pelan. "Cukup untuk saat ini." Yusuf membersihkan luka elang itu dengan air hujan yang ia tampung. Ia merobek bajunya untuk membalut sayap yang terluka. Tangannya cekatan meski hatinya masih bergetar. "Kenapa kau terluka?" tanya Yusuf. Elang itu terdiam lama sebelum menjawab. "Karena manusia telah lupa bahwa alam bukan untuk dikuasai, melainkan dijaga." Yusuf terdiam. Kata-kata itu terasa begitu dekat dengan kehidupannya sendiri, tentang keserakahan, penindasan, dan ketidakadilan. Malam mulai turun. Hujan perlahan reda, menyisakan suara tetesan air dari daun ke tanah. Di dalam gubuk tua itu, Yusuf duduk bersila di dekat elang biru. "Yusuf," suara elang kembali terdengar, lebih lembut dari sebelumnya. "Mulai malam ini, hidupmu tak akan sama." Yusuf menatap elang itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak meminta apapun," katanya jujur. "Aku hanya ingin kau selamat." Elang biru tersenyum. Ya, Yusuf yakin itu adalah senyuman. Di luar gubuk, awan mulai terbelah. Secercah cahaya bulan menyinari hutan, memantulkan kilau biru dari bulu elang itu. Dan di saat itulah, takdir Yusuf benar-benar mulai bergerak. Perjanjian di dalam hutan. Malam turun perlahan di tengah hutan, membawa kesunyian yang terasa lebih berat dari gelap itu sendiri. Gubuk tua tempat Yusuf bernaung hanya diterangi cahaya lampu minyak yang redup. Bayangan kayu dan daun menari di dinding bambu, seolah makhluk tak kasat mata ikut mengawasi.
Yusuf duduk bersila di lantai tanah, memandangi elang biru yang terbaring lemah di atas hamparan daun kering. Luka di sayapnya telah dibalut, namun napas elang itu masih terdengar berat. Setiap tarikan napasnya membuat dada Yusuf ikut sesak. "Kalau aku salah, ampuni aku, ya Allah," bisik Yusuf lirih, menundukkan kepala. Ia tidak tahu apakah tindakannya menolong makhluk yang bisa berbicara ini benar atau justru akan membawa petaka. Namun satu hal yang ia yakini, meninggalkan makhluk terluka begitu saja bukanlah pilihan. Angin malam menyusup melalui celah dinding gubuk. Api lampu minyak bergoyang, nyaris padam. Saat itulah suara elang biru kembali terdengar, lebih jelas dan penuh wibawa. "Yusuf." Yusuf mengangkat kepala dengan cepat. "Aku di sini." Elang biru membuka sayap kanannya sedikit, lalu menariknya kembali karena rasa sakit. Kilau biru pada bulunya memantul lembut ke dinding gubuk. "Kau telah mempertaruhkan dirimu demi menolongku," ucapnya. "Tahukah kau apa artinya itu?" Yusuf menggeleng pelan. "Aku hanya mengikuti kata hati." Elang biru terdiam sejenak, lalu berkata dengan suara berat namun tenang. "Itu artinya kau telah melangkah masuk ke jalan takdir." Kata-kata itu membuat Yusuf menelan ludah. Ia merasa kecil di hadapan makhluk itu, namun juga merasa ada kehangatan yang aneh, seolah ia sedang berbicara dengan sahabat lama. "Siapa sebenarnya kau?" tanya Yusuf akhirnya. "Kau bukan elang biasa." Elang biru memejamkan matanya sejenak, lalu membukanya kembali. Cahaya biru di matanya tampak lebih dalam, seperti menyimpan ribuan tahun cerita. "Aku adalah penjaga keseimbangan alam," katanya perlahan. "Kami diciptakan untuk menjaga hutan, gunung, dan makhluk hidup dari keserakahan manusia." Yusuf terdiam. Ia teringat cerita-cerita lama yang sering diceritakan kakeknya dulu, tentang penjaga hutan, makhluk cahaya, dan kutukan bagi manusia serakah. Ia tak pernah benar-benar percaya hingga malam ini. "Lalu, mengapa kau bisa terluka?" tanya Yusuf hati-hati. Napas elang biru terdengar berat. "Karena manusia mulai memburu kami. Mereka ingin kekuatan, ingin kekayaan instan. Mereka percaya bulu dan darah kami bisa mendatangkan keberuntungan." Yusuf mengepalkan tangan. Amarah kecil menyala di dadanya. "Itu tidak adil," katanya lirih. Elang biru menoleh padanya. "Dunia memang jarang adil, Yusuf. Namun selalu ada manusia yang diuji untuk menjadi penyeimbang." Yusuf mengernyit. "Maksudmu aku?" "Ya." Jawaban itu jatuh seperti batu ke dalam hati Yusuf. "Aku bukan siapa-siapa," ucapnya cepat. "Aku miskin, lemah, dan bahkan tidak dihormati di desaku." Elang biru mengangkat kepalanya, menatap Yusuf dalam-dalam. "Justru karena itulah kau terpilih. Orang yang hatinya bersih tidak mengejar kekuasaan." Hening menyelimuti gubuk itu. Hanya suara serangga malam dan detak jantung Yusuf yang terasa begitu jelas. Setelah beberapa saat, elang biru kembali berbicara. "Namun sebelum kau melangkah lebih jauh, kau harus tahu satu hal." Yusuf menatapnya dengan tegang. "Apa itu?" "Menolongku bukan tanpa konsekuensi." Elang biru menjelaskan bahwa siapapun yang melindunginya akan menghadapi ujian berat. Fitnah, pengkhianatan, bahkan kehilangan. Banyak manusia sebelumnya gagal karena takut kehilangan kenyamanan hidup. Yusuf terdiam lama. Wajah ibunya terbayang di benaknya. Hidupnya yang sudah sulit bisa menjadi lebih buruk. Namun anehnya, hatinya terasa mantap. "Apa yang harus kulakukan?" tanyanya akhirnya.
Elang biru menghela napas panjang. Buatlah perjanjian denganku. Angin malam berhembus lebih kencang. Api lampu minyak berkedip. Aku akan bersembunyi dan memulihkan diri di bawah perlindunganmu. Sebagai gantinya, aku akan menjaga hidupmu dari kehancuran. Yusuf menelan ludah. Aku tidak menginginkan imbalan. Elang biru tersenyum tipis. Keajaiban bukanlah hadiah, Yusuf. Ia adalah akibat. Perlahan, elang biru mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Cahaya biru menyebar lembut, memenuhi gubuk tua itu. Yusuf merasakan kehangatan menyelimuti tubuhnya. Ucapkan sumpahmu dengan tulus. Yusuf menutup mata. Dengan suara bergetar namun mantap, ia berkata, "Aku bersumpah akan melindungimu semampuku, tanpa mengharapkan balasan. Jika aku berkhianat, biarlah aku menanggung akibatnya." Cahaya biru berdenyut kuat, lalu mereda. Elang biru mengangguk perlahan. Perjanjian telah terikat. Tiba-tiba, tanah di sekitar gubuk terasa bergetar halus. Di kejauhan, suara hutan terdengar berubah, lebih hidup, lebih bernafas. Yusuf terkejut, namun elang biru menenangkannya. "Mulai malam ini," katanya, "kau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda." Yusuf membuka matanya. Ia merasa tubuhnya ringan, hatinya hangat, namun juga berat oleh tanggung jawab baru. Di luar gubuk, bulan bersinar terang. Cahaya birunya menyatu dengan cahaya elang, menciptakan pemandangan yang terasa sakral. Yusuf tidak tahu ujian apa yang menantinya. Namun satu hal pasti, ia telah mengikatkan dirinya pada sebuah takdir besar yang tak bisa lagi ia hindari. Dan di kejauhan, tanpa ia sadari, mata-mata manusia serakah mulai mendekat. Keajaiban pertama. Pagi datang dengan cara yang berbeda. Yusuf terbangun sebelum ayam berkokok, bukan karena dingin atau suara hutan, melainkan oleh rasa hangat yang menyelimuti tubuhnya. Cahaya matahari pagi menembus celah dinding gubuk, memantul pada sesuatu yang berkilau lembut di sudut ruangan. Elang biru itu masih terbaring di tempatnya, namun napasnya terdengar lebih teratur. Warna biru pada bulunya tampak semakin cerah, seolah luka yang dideritanya mulai surut. Yusuf bangkit perlahan, menunaikan salat subuh dengan khusyuk di sudut gubuk. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Usai berdoa, ia menoleh ke arah elang. "Kau merasa lebih baik?" tanyanya lirih. Elang biru membuka matanya, menatap Yusuf dengan tatapan yang kini jauh lebih tenang. "Alam telah mulai merespons perjanjian kita," jawabnya. "Keajaiban kecil akan muncul lebih dulu." Yusuf tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Namun ia mengangguk. Setelah memastikan elang itu cukup aman, Yusuf bergegas pulang ke rumah ibunya. Hutan pagi tampak berbeda. Burung-burung berkicau lebih ramai, dedaunan berkilau oleh embun, dan udara terasa lebih segar. Yusuf menghirupnya dalam-dalam, merasa ada sesuatu yang berubah, halus, namun nyata. Saat ia tiba di gubuknya, ibunya sudah duduk bersandar di dinding. Wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. "Yusuf," sapa ibunya dengan suara yang lebih kuat. "Ibu tadi bisa tidur nyenyak." Batuk ibu berkurang. Yusuf tertegun. Biasanya ibunya selalu batuk sejak subuh. "Alhamdulillah," ucap Yusuf, matanya berkaca-kaca. Ia segera menyiapkan air untuk ibunya. Saat menimba air dari sumur, Yusuf terkejut. Sumur yang biasanya hampir kering kini terisi air jernih hingga bibirnya. Airnya dingin dan segar. "Ini, bagaimana bisa?" gumamnya.
Kabar keanehan itu cepat menyebar. Tetangga yang datang mengambil air juga terkejut melihat sumur Yusuf melimpah. Beberapa dari mereka bersyukur, namun sebagian lain mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan Yusuf pakai ilmu, bisik seorang warga. Sejak kapan sumurnya penuh begini? Sahut yang lain. Yusuf memilih diam. Di ladang kecil yang ia garap, tanaman singkong dan jagung yang sebelumnya layu tampak berdiri tegak. Daunnya hijau segar, tanahnya lembab meski tak hujan semalaman. Yusuf berlutut, menyentuh tanah itu dengan tangan gemetar. "Ini bukan aku," bisiknya. Siang harinya, Yusuf kembali ke gubuk hutan membawa makanan untuk elang biru. Saat ia tiba, elang itu sudah mampu berdiri dengan satu kaki yang masih sedikit pincang. "Kau lihat," kata elang biru. "Kebaikan selalu meninggalkan jejak." Yusuf menghela napas. Tapi orang-orang mulai curiga. Elang biru menatapnya tajam. Itu baru awal. Sore itu, kepala desa memanggil Yusuf. Di balai desa, beberapa warga sudah berkumpul. Tatapan mereka beragam, ada yang penasaran, ada yang sinis. "Yusuf," ujar kepala desa dengan suara berat, "ada kabar aneh. Sumurmu penuh, ladangmu subur. Kami perlu penjelasan." Yusuf menunduk. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak. Semua kehendak Tuhan." Beberapa warga mendengus tidak percaya. "Kami dengar kau sering ke hutan sendirian," tuduh seorang pria. "Jangan-jangan kau memelihara sesuatu di sana." Suasana memanas. Yusuf menggenggam tangannya erat, menahan gemetar. "Aku tidak berniat jahat," katanya tegas, meski suaranya bergetar. Kepala desa mengangkat tangan, meredakan keributan. "Kami akan mengawasi. Jangan membuat masalah." Yusuf pulang dengan hati berat. Malam itu, hujan turun ringan. Yusuf duduk di gubuk hutan bersama elang biru. Ia menceritakan kecurigaan warga. Elang biru menunduk sejenak. "Manusia sering takut pada apa yang tidak mereka pahami," katanya. "Kau akan diuji bukan oleh kekurangan, melainkan oleh kelebihan." Yusuf terdiam. "Aku takut ibuku ikut terkena akibatnya." Elang biru mengangkat kepalanya. "Selama niatmu lurus, tidak ada yang akan menyentuhnya." Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Cahaya biru samar keluar dari tubuh elang, menyebar ke sekeliling gubuk. Yusuf merasakan kehangatan yang menenangkan. Di desa, pada saat yang sama, beberapa rumah yang biasanya kekeringan mulai mendapatkan air. Sawah yang retak mulai lembab. Warga bingung, sebagian bersyukur, sebagian lagi semakin curiga. Di kejauhan, sekelompok orang asing mengamati desa dari balik bukit. Mata mereka tertuju pada hutan. "Jejaknya sudah dekat," ujar salah satu dari mereka. Malam itu, Yusuf memandang langit dari depan gubuk. Bintang-bintang tampak lebih terang. Namun di balik keindahan itu, firasat buruk mulai menyelinap. Ia belum tahu, keajaiban pertama ini hanyalah permulaan dari badai yang jauh lebih besar. Pengkhianatan dan fitnah. Desa Waringin Kidul tak lagi terasa ramah bagi Yusuf. Tatapan warga yang dulu dingin kini berubah menjadi waspada dan curiga. Setiap langkah Yusuf seperti diawasi. Bisik-bisik mengikuti kemanapun ia pergi, menusuk lebih tajam daripada hinaan terang-terangan. Pagi itu, Yusuf berjalan menuju sawah dengan langkah berat. Ia merasakan sesuatu yang tak beres sejak fajar. Burung-burung yang biasanya berkicau riang terdengar lirih,
Bahkan beberapa pepohonan tampak merunduk seolah menahan beban tak kasat mata. Di pematang sawah, Yusuf bertemu dengan Raka, satu-satunya teman yang masih sering menyapanya sejak kecil. Raka berasal dari keluarga miskin juga, namun berbeda dengan Yusuf, ia menyimpan rasa iri yang lama terpendam. "Yus, kau dengar kabar?" tanya Raka sambil menepuk pundaknya. "Kabar apa?" jawab Yusuf pelan. "Katanya orang-orang kota datang cari burung aneh. Burung biru. Konon harganya bisa bikin orang kaya mendadak." Yusuf membeku sesaat, lalu berusaha tersenyum tipis. "Itu cuma cerita." Namun Raka menatapnya lama, terlalu lama. Sejak hari itu, Raka mulai sering menghilang. Sementara itu, Yusuf merasakan tekanan semakin kuat. Kepala desa memanggilnya lagi, kali ini dengan nada yang lebih keras. "Kami mendapat laporan," kata kepala desa dingin. "Kau sering masuk hutan larangan. Kau menyembunyikan sesuatu." Yusuf menunduk. "Saya hanya mencari kayu, Pak." "Bohong," teriak seorang warga. "Anak saya melihat cahaya biru dari hutan." Suasana balai desa memanas. Yusuf dikepung pertanyaan dan tuduhan. Ia mencoba menjelaskan, namun tak satu pun mau mendengar. Sore harinya, Yusuf bergegas ke gubuk hutan. Ia merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Saat tiba, dadanya terasa kosong. Elang biru itu tidak ada. Daun-daun berserakan. Tanah berlumpur dipenuhi jejak kaki manusia. Tali darurat yang ia pasang terputus. "Tidak, tidak," Yusuf berlutut, dadanya sesak. "Aku gagal." Di balik semak, muncul sosok Raka. Wajahnya pucat, matanya tak berani menatap Yusuf. "Yus, maafkan aku." Yusuf berdiri terpaku. "Apa yang kau lakukan?" Raka gemetar. "Mereka menjanjikan uang. Katanya burung itu bukan makhluk biasa. Aku cuma ingin keluar dari kemiskinan." Kata-kata itu menghantam Yusuf lebih keras dari pukulan apapun. "Di mana mereka membawanya?" teriak Yusuf. Raka menunjuk ke arah bukit. "Ke arah gunung. Mereka bilang akan menjualnya malam ini." Tiba-tiba langit bergemuruh. Angin berputar kencang. Dari kejauhan terdengar jeritan nyaring, teriakan elang biru yang mengguncang hati Yusuf. Langit berubah kelabu keunguan. Cahaya biru menembus awan, menyambar pepohonan. Warga desa berhamburan keluar rumah, panik. "Itu kutukan," teriak seseorang. "Semua gara-gara Yusuf," sahut yang lain. Dalam kekacauan itu, Yusuf ditangkap warga. Tangannya diikat, wajahnya dipenuhi amarah orang-orang yang ketakutan. "Dia pelihara setan," teriak seorang pria. Yusuf berteriak, "Aku tidak pernah berniat jahat. Lepaskan aku." Namun tak ada yang peduli. Ibunya dibawa keluar rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Yusuf, apa yang terjadi?" tanyanya lirih. Yusuf menunduk, air matanya jatuh. "Maafkan aku, Bu." Malam itu, Yusuf diusir dari desa. Ia dan ibunya diarak hingga batas desa, dilempari kata-kata hinaan. Tidak ada yang membela, tidak ada yang mendengar. Di punggung bukit, Yusuf menoleh ke desa yang dulu ia sebut rumah. Air mata mengalir deras. Di kejauhan, dari arah gunung, cahaya biru membelah langit. Terdengar suara elang biru, kali ini bukan jeritan, melainkan panggilan. "Yusuf, aku masih percaya padamu."
Yusuf mengepalkan tangan. "Aku akan menjemputmu," bisiknya penuh tekad. Di balik bayangan pepohonan, para pemburu tertawa puas, tak menyadari bahwa keserakahan mereka baru saja membangunkan kekuatan yang seharusnya tak pernah diganggu. Malam itu menjadi titik terendah Yusuf, namun juga awal dari kebangkitan yang sesungguhnya. Perjalanan menuju Gunung Terlarang. Kabut tebal menyelimuti lereng gunung saat Yusuf melangkah menjauh dari batas desa Waringin Kidul. Malam masih menggantung berat di langit, namun Yusuf tak menunggu fajar. Di punggungnya, ia memanggul karung kecil berisi bekal seadanya, nasi kering, air, dan kain lusuh milik ibunya. Ibunya kini dititipkan pada seorang kerabat jauh di desa tetangga, satu-satunya orang yang masih berani menolong mereka. Setiap langkah Yusuf terasa berat, bukan hanya oleh medannya menanjak, tetapi oleh beban di hatinya. Ia diusir, dikhianati, dan dituduh tanpa diberi kesempatan membela diri. Namun di balik semua itu, satu suara terus terngiang di kepalanya. "Aku masih percaya padamu." Suara elang biru itu menjadi satu-satunya cahaya di tengah gelap. Gunung yang dituju Yusuf dikenal sebagai Gunung Larangan. Tak seorang pun warga desa berani mendekat, kecuali orang-orang nekat atau serakah. Konon, banyak yang masuk dan tak pernah kembali. Hutan di sekitarnya rapat, tanahnya licin, dan jalurnya berubah-ubah seolah hidup. Saat fajar menyingsing, Yusuf telah masuk jauh ke dalam hutan gunung. Udara semakin dingin. Pepohonan menjulang tinggi, menutup cahaya matahari. Akar-akar besar melintang seperti ular tidur, siap menjegal siapapun yang lengah. Tak lama kemudian, Yusuf merasakan sesuatu yang aneh. Langkahnya terasa berputar-putar. Ia yakin berjalan lurus, namun selalu kembali ke tempat yang sama. Sebuah pohon besar berlumut dengan bekas sayatan tua di batangnya. Yusuf berhenti, napasnya memburu. "Ini bukan hutan biasa," gumamnya. Angin berdesir pelan. Dari balik pepohonan, terdengar suara lirih, suara yang sangat ia kenal. "Yusuf." Yusuf menoleh cepat. Ia melihat dirinya sendiri berdiri di antara kabut. Wajahnya sama, namun pakaiannya bersih, tubuhnya tegap, dan matanya penuh amarah. "Untuk apa kau terus maju?" tanya sosok itu. "Kau sudah kehilangan segalanya." Yusuf gemetar. "Aku tidak boleh mundur." Sosok itu tertawa sinis. "Untuk seekor burung, kau memilihnya dibanding ibumu, dibanding hidupmu sendiri?" Kata-kata itu menusuk. Yusuf terjatuh berlutut, dadanya sesak. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Aku hanya ingin menepati janji," katanya lirih. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara azan yang samar namun jelas. Suara itu menembus kabut dan gema hutan. Sosok bayangan itu menjerit dan menghilang, seperti asap tertiup angin. Yusuf terisak, lalu bangkit. Ia sadar, gunung ini menguji hatinya, menggali ketakutannya yang terdalam. Perjalanan berlanjut. Hari berganti sore. Bekal Yusuf menipis, tubuhnya lelah, dan kakinya berdarah akibat duri dan batu tajam. Namun setiap kali ia hampir menyerah, kilau cahaya biru samar muncul di kejauhan, seolah menuntunnya. Menjelang malam, Yusuf menemukan sebuah mata air kecil di balik tebing batu. Airnya jernih dan hangat. Saat ia membasuh wajah, luka-luka kecil di tangannya terasa perih, lalu perlahan reda. Di permukaan air, Yusuf melihat bayangan elang biru, terikat rantai besi, dikelilingi manusia bersenjata. Amarah menyala di dadanya. "Aku datang," bisiknya penuh tekad. Malam itu,
Yusuf bermalam di bawah pohon tua. Saat tertidur, ia bermimpi. Ia berdiri di puncak gunung, dikelilingi cahaya biru dan hijau. Seekor elang raksasa turun dari langit dan bertengger di hadapannya. "Kau telah melewati gerbang pertama," kata suara itu. "Namun ingat, kekuatan terbesar bukan pada tubuhmu, melainkan pada keikhlasanmu." Yusuf terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya terasa lebih ringan, meski luka-luka masih ada. Di dadanya, ia merasakan kehangatan aneh, seperti bara kecil yang menyala. Saat subuh tiba, Yusuf melanjutkan perjalanan. Dari kejauhan, ia melihat asap tipis mengepul, tanda keberadaan manusia. Ia telah mencapai wilayah puncak Gunung Larangan. Dan di sanalah, takdirnya akan diuji dengan darah, air mata, dan pengorbanan yang sesungguhnya. Pertarungan di langit malam. Malam menelan puncak Gunung Larangan dengan kegelapan yang nyaris pekat. Hanya cahaya api unggun yang berkedip-kedip di sebuah dataran batu menjadi penanda keberadaan manusia. Yusuf bersembunyi di balik semak, dadanya naik turun menahan napas. Dari tempatnya mengintai, ia melihat beberapa pria bertubuh kekar, membawa senjata dan peralatan besi. Di tengah mereka, tergeletak sosok yang membuat jantung Yusuf serasa diremas. Elang biru itu terikat. Rantai besi melilit kaki dan sayapnya, tertancap kuat pada batu besar yang dipenuhi ukiran tua. Bulu-bulu birunya kusam, beberapa tercabut, dan darah mengering menodai sayapnya. Namun matanya masih menyala, tajam, marah, dan penuh luka batin. Yusuf mengepalkan tangan, menahan dorongan untuk langsung menerjang. "Tenang," bisiknya pada diri sendiri. "Cari cara." Dari balik batu, Yusuf mendengar percakapan para pemburu. "Besok pagi kita turunkan burung ini," ujar salah satu dari mereka. "Pembeli sudah menunggu." "Jangan lengah," sahut yang lain. "Orang-orang bilang burung ini bisa membawa petaka." Tawa kasar terdengar. Yusuf merasakan dadanya bergetar. Di saat yang sama, angin dingin berembus tiba-tiba, membuat api unggun berkedip liar. Awan gelap bergerak cepat menutupi bulan. Elang biru mengangkat kepalanya perlahan. Matanya bertemu dengan mata Yusuf di balik semak. "Kau datang." Suara itu terdengar lemah namun penuh emosi. "Aku di sini," balas Yusuf dalam hati. "Aku akan membawamu pulang." Tanpa senjata, tanpa rencana matang, Yusuf menyelinap mendekat. Ia memanfaatkan suara angin dan dedaunan. Namun langkahnya terhenti saat sebuah batu kecil bergulir di bawah kakinya. "Siapa itu?" teriak salah satu pemburu. Dalam sekejap, suasana berubah kacau. Para pemburu mengangkat senjata. Cahaya obor menyapu kegelapan. Yusuf tahu ia tak bisa lagi bersembunyi. Ia melompat keluar dari persembunyian. "Lepaskan dia," teriaknya. Para pemburu tertawa. "Hanya bocah kurus," ejek salah satu dari mereka. Dia yang katanya melindungi burung ini. Yusuf berdiri tegak, meski kakinya gemetar. "Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan." Salah satu pemburu maju, mengayunkan senjata. Yusuf terlempar ke tanah. Rasa sakit menjalar dari bahunya, namun ia bangkit kembali. "Aku tidak akan mundur," katanya tegas. Saat itulah langit bergemuruh. Petir menyambar, bukan putih, melainkan biru terang. Cahaya menyilaukan menerangi puncak gunung. Angin berputar kencang, mencabut obor dan menerbangkan debu serta daun. Elang biru menjerit. Jeritan itu bukan suara biasa.
Ia menggema ke seluruh penjuru gunung, membuat tanah bergetar. Rantai besi yang mengikatnya berderit, memerah oleh panas cahaya biru. "Ini gila!" teriak salah satu pemburu. "Lari!" teriak yang lain. Namun sudah terlambat. Dari balik awan, muncul bayangan besar, elang-elang cahaya lain, samar namun megah, terbang mengelilingi puncak gunung. Angin berubah menjadi badai. Petir menyambar bertubi-tubi, seolah langit ikut marah. Yusuf merangkak mendekati elang biru, melindunginya dengan tubuhnya sendiri. "Tenang, aku di sini." Rantai besi itu memanas. Yusuf menggenggamnya meski kulitnya terasa terbakar. "Aku tidak akan melepaskanmu," teriak Yusuf menantang badai. Cahaya biru meledak dari tubuh elang. Rantai itu retak, lalu patah dengan suara menggelegar. Elang biru mengepakkan sayapnya, berdiri tegak meski masih terluka. Para pemburu terlempar oleh hembusan angin. Senjata mereka berserakan. Beberapa jatuh tersungkur, ketakutan. Elang biru terbang ke udara, memancarkan cahaya biru yang menerangi langit malam. Sayapnya membentang luas, menutupi bulan. "Cukup!" suaranya menggema di langit. Badai mereda perlahan. Para pemburu tersungkur, gemetar dan menangis ketakutan. Elang biru turun kembali ke hadapan Yusuf. Ia menatap pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. "Kau mempertaruhkan nyawamu untukku," katanya. "Ikatan kita kini lebih kuat." Yusuf tersenyum lemah, lalu terjatuh berlutut. Tubuhnya gemetar hebat, tenaganya terkuras. Elang biru mendekat, menyentuhkan paruhnya ke dahi Yusuf. Cahaya biru lembut mengalir, menenangkan tubuhnya. Namun di balik keheningan itu, bayangan gelap masih mengintai. Pengorbanan terbesar belum terjadi. Langit kembali tenang, namun takdir Yusuf dan elang biru telah berubah selamanya. Dan jauh di bawah gunung, Desa Waringin Kidul mulai merasakan dampak dari kebangkitan kekuatan yang tak bisa lagi dibendung. Pengorbanan Yusuf. Angin di puncak Gunung Larangan telah reda, namun keheningan yang tersisa justru terasa lebih berat. Sisa-sisa api unggun masih berasap, rantai besi yang patah tergeletak seperti saksi bisu keserakahan manusia. Yusuf duduk bersandar pada batu besar, napasnya tersengal, tubuhnya lemas seakan seluruh tenaga telah terkuras habis. Elang biru berdiri tak jauh darinya. Sayapnya masih terluka, namun kini memancarkan cahaya lembut yang menenangkan. Matanya menatap Yusuf dengan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran syukur, duka, dan kekhawatiran. "Kau seharusnya tidak melakukan itu," ucap elang biru pelan. "Tubuhmu hampir tak sanggup menahan kekuatan itu." Yusuf tersenyum lemah. "Kalau aku tidak melakukannya, kau pasti mati." Elang biru terdiam. Angin dingin berembus perlahan, membawa aroma tanah dan pinus. Langit mulai memucat, tanda fajar akan segera tiba. Namun di balik ketenangan itu, Yusuf merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, rasa nyeri yang semakin dalam, seperti ada sesuatu yang terkoyak dari dalam tubuhnya. Ia terbatuk. Darah segar menetes ke tanah. Elang biru tersentak. "Yusuf!" Yusuf memandang telapak tangannya yang berlumur darah. Anehnya, ia tidak panik. Justru ada rasa tenang yang aneh. "Sepertinya, ini harga yang harus dibayar," ucapnya lirih. Elang biru mendekat cepat. Cahaya biru mengalir dari tubuhnya, menyelimuti Yusuf, mencoba menyembuhkan. Namun cahaya itu bergetar, tak stabil. Tidak, suara elang bergetar. Kutukan itu belum sepenuhnya hancur. Yusuf mengerutkan kening.
Kutukan. Elang biru menunduk. Aku seharusnya mengatakan ini lebih awal. Aku terikat oleh kutukan lama. Untuk membebaskanku sepenuhnya, diperlukan pengorbanan suci, pengorbanan dari manusia yang menolongku tanpa pamrih. Yusuf tersenyum tipis. Jadi, sejak awal, ini memang tugasku? Aku tidak ingin itu terjadi, jawab elang biru. Banyak manusia sebelumnya gagal karena takut kehilangan nyawa. Yusuf menatap langit yang mulai terang. Bayangan ibunya terlintas jelas di benaknya. Ia teringat wajah ibunya saat tersenyum, doa-doa yang selalu dipanjatkan untuknya. Aku tidak takut mati, kata Yusuf jujur. Aku hanya takut meninggalkan ibuku sendirian. Elang biru menunduk lebih dalam. Jika kau memilih jalan ini, hidupmu akan berada di ambang. Yusuf mengangguk pelan. Aku sudah memilih sejak aku menolongmu. Saat matahari mulai terbit, cahaya keemasan bercampur dengan cahaya biru yang keluar dari tubuh elang. Tanah di sekitar mereka bergetar perlahan. Ukiran tua di batu tempat elang terikat mulai bersinar, menampakkan simbol-simbol kuno. Elang biru berdiri di tengah lingkaran cahaya. Jika kau bersedia, katanya dengan suara menggema. Berdirilah di hadapanku. Yusuf bangkit dengan susah payah. Setiap langkah terasa berat, namun wajahnya mantap. Ia berdiri di depan elang biru, menutup mata. Aku ikhlas, ucapnya pelan. Apapun yang terjadi setelah ini, aku serahkan pada Tuhan. Cahaya biru melonjak tinggi ke langit, membentuk pilar cahaya yang terlihat hingga lembah. Angin kembali berputar, namun kali ini tidak liar, melainkan hikmat, seperti doa alam. Yusuf merasakan tubuhnya ringan. Ingatannya melintas cepat, masa kecilnya, ayahnya, ibunya, desa, dan hutan. Ia tersenyum di tengah cahaya. Elang biru menjerit, jeritan yang bukan kesakitan, melainkan pelepasan. Tiba-tiba, Yusuf terjatuh. Tubuhnya terbaring tak bergerak. Napasnya sangat pelan, hampir tak terdengar. Elang biru menunduk di sampingnya, mata elangnya basah oleh cahaya. Maafkan aku, Yusuf. Langit berubah cerah. Awan hitam tersapu. Cahaya biru perlahan memudar, digantikan sinar matahari pagi. Di kejauhan, desa Waringin Kidul diguncang getaran lembut. Sumur-sumur memancar, tanah menghangat, dan penyakit mulai surut. Namun tak seorang pun tahu harga yang sedang dibayar oleh seorang pemuda di puncak gunung. Elang biru mengepakkan sayapnya lebar-lebar. Luka di sayapnya menghilang. Kutukan itu akhirnya runtuh. Namun di hadapannya, Yusuf terbaring di antara hidup dan mati. Dan di saat itulah, keajaiban terbesar belum sepenuhnya terungkap. Kebangkitan dan balasan kebaikan. Cahaya pagi menyapu puncak Gunung Larangan dengan lembut, seolah alam baru saja terbangun dari mimpi panjang. Kabut tipis bergerak perlahan, membuka pemandangan luas lembah dan hutan yang kembali hijau. Namun di tengah keindahan itu, tubuh Yusuf masih terbaring tak bergerak di atas tanah dingin. Elang biru berdiri di sampingnya, sayapnya kini utuh dan berkilau. Cahaya biru yang sebelumnya liar kini jinak, berdenyut pelan seperti napas. Elang itu menunduk, menyentuhkan paruhnya ke dada Yusuf. Yusuf. Tidak ada jawaban. Hening. Elang biru mengepakkan sayapnya perlahan, lalu menengadah ke langit. Untuk pertama kalinya, makhluk penjaga alam itu merasakan sesuatu yang sangat manusiawi, kehilangan. Ia terbang tinggi, menembus awan, mengitari puncak gunung. Jeritannya menggema panjang, bukan sebagai ancaman,
melainkan sebagai panggilan. Jeritan itu merambat ke seluruh penjuru alam. Di hutan-hutan jauh, burung-burung berhenti berkicau. Angin berhenti berembus. Sungai mengalir lebih tenang. Alam seakan menahan napas. Di desa Waringin Kidul, warga terbangun oleh getaran halus. Sumur-sumur meluap dengan air jernih. Tanah sawah yang lama retak kini basah dan subur. Ibu-ibu yang sakit mendadak merasa ringan, anak-anak yang demam terbangun dengan tubuh segar. Ibu Yusuf, Siti Aminah, terbangun dari tidurnya dengan dada berdebar. "Yusuf," bisiknya, air mata mengalir tanpa sebab yang jelas. Di balai desa, kepala desa keluar rumah, memandangi langit yang bersinar biru samar. "Ada apa ini?" gumamnya. Sementara itu, di puncak gunung, elang biru kembali turun. Ia berdiri di atas batu tempat Yusuf terbaring. Cahaya biru mengumpul di sekeliling mereka, namun kali ini bercampur dengan cahaya keemasan yang hangat. "Wahai penjaga kehidupan," suara elang menggema, seolah berbicara pada sesuatu yang tak terlihat. Ia telah menepati janjinya. Jangan ambil seluruh hidupnya. Angin berputar perlahan, membentuk pusaran lembut. Dari pusaran itu, cahaya keemasan turun menyentuh dada Yusuf. Jari Yusuf bergerak. Dadanya naik turun lebih kuat. Bibirnya bergetar. Elang biru menunduk, matanya berbinar. Yusuf batuk pelan, lalu membuka mata perlahan. Cahaya pagi menyilaukan pandangannya. "Aku masih hidup," gumamnya lemah. Elang biru mengangguk. "Kau dikembalikan." Yusuf mencoba bangkit, namun tubuhnya masih lemah. Elang biru membantu menopangnya dengan sayapnya yang besar. "Kutukan telah runtuh sepenuhnya," kata elang itu. "Namun pengorbananmu tak akan sia-sia." Di desa, para pemburu yang sebelumnya tersungkur di gunung kini kembali dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Mereka mengakui semuanya, tentang perburuan, tentang fitnah, tentang pengkhianatan Raka. Kepala desa memerintahkan warga untuk menjemput Yusuf. Dengan penuh penyesalan, mereka mendaki gunung, dipandu oleh rasa takut dan harapan. Saat rombongan warga tiba di puncak, mereka tertegun. Yusuf berdiri di samping elang biru yang megah, cahaya lembut menyelimuti mereka. "Itu Yusuf," bisik seseorang. Kepala desa berlutut. "Maafkan kami." Raka maju dengan wajah basah air mata. "Aku yang salah. Aku serakah." Yusuf memandang mereka semua. Di wajahnya tak ada amarah, hanya kelelahan dan ketenangan. "Aku sudah memaafkan," ucap Yusuf pelan. "Jangan ulangi kesalahan yang sama." Tangis pecah. Warga bersujud, menyadari kebesaran peristiwa yang mereka saksikan. Elang biru mengepakkan sayapnya. Cahaya biru menyebar ke seluruh desa. Tanah kembali subur, hutan pulih, sungai jernih. Penyakit menghilang, perselisihan mereda. Ibu Yusuf dibawa naik ke gunung. Saat ia memeluk Yusuf, tubuhnya terasa hangat dan kuat, penyakitnya lenyap tanpa sisa. "Alhamdulillah," isaknya. Yusuf menatap langit. Di hatinya, ia tahu hidupnya telah berubah. Namun ia juga tahu, masih ada satu perpisahan yang menanti. Elang biru menatap Yusuf dalam-dalam. "Waktuku di sini hampir selesai." Yusuf menunduk, dada terasa sesak. Ia belum siap mengucapkan selamat tinggal. Elang biru kembali ke langit, Tama. Langit sore di desa Waringin Kidul berwarna keemasan. Matahari perlahan turun di balik perbukitan,
menyisakan cahaya hangat yang menyelimuti desa. Hari itu bukan hari biasa. Seluruh warga berkumpul di lapangan desa, berdiri dalam diam, menunggu satu momen yang tak akan pernah mereka lupakan. Elang biru berdiri di tengah lapangan, tubuhnya menjulang megah. Bulu-bulunya berkilau seperti permata, memantulkan cahaya senja. Sayapnya terbentang perlahan, menciptakan hembusan angin lembut yang membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Yusuf berdiri tepat di depannya. Wajah pemuda desa itu kini tampak berbeda. Matanya lebih dalam, lebih tenang, seolah menyimpan kebijaksanaan yang tak dimiliki anak muda seusianya. Tubuhnya tegap, namun hatinya berat. "Jadi, ini benar-benar perpisahan?" tanya Yusuf dengan suara bergetar. Elang biru menatapnya lembut. "Setiap pertemuan memiliki akhir. Tugasku di dunia manusia telah selesai." Ibu Yusuf melangkah maju, menunduk penuh hormat. "Terima kasih, karena telah menyelamatkan anakku dan desa kami." Elang biru mengangguk. Yang menyelamatkan adalah kebaikan Yusuf sendiri. Warga desa satu persatu berlutut. Tidak ada paksaan, tidak ada teriakan. Hanya kesadaran bahwa mereka pernah hampir menghancurkan sesuatu yang suci karena keserakahan dan ketakutan. Kepala desa maju dengan suara bergetar. "Kami berjanji menjaga hutan, gunung, dan semua makhluk hidup. Tidak lagi memburu tanpa nurani." Elang biru mengangkat kepalanya. "Janji manusia sering rapuh," katanya tenang. "Namun selama masih ada orang seperti Yusuf, harapan tak akan mati." Yusuf menunduk, air mata jatuh ke tanah. "Aku tidak melakukan apa-apa selain menolong." "Justru itulah keajaiban terbesar," jawab elang biru. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Awan berarak membentuk lingkaran besar di atas desa. Cahaya biru turun perlahan dari langit, menyelimuti elang biru dan Yusuf. Elang biru mendekat, menyentuhkan paruhnya ke dahi Yusuf. Seketika, Yusuf melihat kilasan-kilasan. Hutan hijau yang terjaga. Anak-anak desa tertawa di sawah subur. Sungai jernih mengalir sepanjang tahun. Dan dirinya menjadi penuntun, bukan penguasa. "Aku meninggalkan sebagian cahaya padamu," bisik elang biru. "Bukan untuk kekuatan, tapi untuk kebijaksanaan." Cahaya masuk ke dada Yusuf, terasa hangat dan menenangkan. Tidak ada rasa sakit, hanya ketenangan yang mendalam. Elang biru kemudian mundur, mengepakkan sayapnya. Tanah bergetar pelan, namun bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai salam perpisahan. Warga menutup mata, beberapa menangis, beberapa tersenyum. Dengan satu kepakan kuat, elang biru terangkat ke udara. Sayapnya membentang menutupi matahari sesaat. Saat ia naik semakin tinggi, bulu-bulunya berubah menjadi cahaya, tubuhnya perlahan menyatu dengan langit biru. Jeritan terakhirnya menggema, bukan jeritan perang, melainkan nyanyian penjaga alam. Lalu, langit kembali normal. Angin mereda. Cahaya memudar. Elang biru menghilang. Keheningan menyelimuti desa. Yusuf menatap langit lama sekali. Dadanya terasa kosong, namun hatinya penuh. Hari-hari berlalu. Desa Waringin Kidul berubah. Hutan dijaga ketat. Tidak ada lagi perburuan liar. Sungai dibersihkan bersama. Anak-anak diajari mencintai alam, bukan menaklukkannya. Yusuf menolak disebut pahlawan. Ia memilih hidup sederhana, merawat ibunya, membantu petani, dan sering masuk hutan, bukan untuk mengambil, melainkan memastikan keseimbangan terjaga. Kadang-kadang,
Saat senja tiba, Yusuf melihat bayangan burung besar melintas di langit. Tidak semua orang melihatnya, tapi Yusuf tahu. Elang biru masih mengawasi. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya, "Mas Yusuf, apakah elang biru itu nyata?" Yusuf tersenyum, menatap langit. Nyata, bagi mereka yang tulus. Kamera perlahan menyorot langit biru luas. Angin berhembus lembut. Di kejauhan, samar-samar terdengar kepakan sayap.